Banyak pria ingin terlihat menarik di mata orang lain. Ada yang mengira kalau penampilan mewah, wajah ganteng, atau jabatan tinggi otomatis bikin seseorang disegani. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Sering kita temui, ada pria yang biasa saja penampilannya, bahkan tidak punya banyak yang bisa dibanggakan secara materi, tapi entah kenapa orang-orang selalu nyaman berada di dekatnya. Dia mudah diterima di berbagai lingkungan, selalu bisa membuat suasana cair, dan yang lebih penting, keberadaannya meninggalkan kesan mendalam. Inilah yang disebut karisma. Karisma itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia bukan sekadar gaya bicara yang dilatih agar terdengar keren, atau senyum yang dipaksakan supaya terlihat ramah. Karisma justru muncul dari dalam diri. Your Caesar, karisma kamu menata kepercayaan diri, menghargai orang lain, dan mampu menghadirkan energi positif ke sekitar. Dan kabar baiknya, karisma itu bisa dipelajari dan dibangun oleh siapa saja. Nah, mari kita bahas tips pertama untuk menjadi pria karismatik. Tips pertama adalah membangun rasa percaya diri yang sehat. Percaya diri itu ibarat pondasi. Tanpa kepercayaan diri, karisma tidak akan bisa muncul. Tapi penting dipahami, percaya diri yang karismatik berbeda dengan percaya diri yang arogan. Percaya diri yang sehat bukan soal membuktikan diri lebih hebat dari orang lain, melainkan bagaimana kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Contohnya begini, ketika kamu berbicara dengan orang, tatap matanya dengan tenang. Jangan menunduk terlalu sering, tapi juga jangan melotot seakan ingin mendominasi. Tunjukkan bahwa kamu hadir penuh di situasi itu, fokus mendengarkan, tidak kesiu dengan rasa cemas sadar flambu sendiri. Kau tidak perlu berusaha keras membuat orang lain kagum, karena justru dengan ketenanganmu, mereka akan merasa aman yang berada di dekatmu. Lalu percaya diri juga bisa terlihat dari bahasa tubuh. Berdirilah tegak, jangan membungkuk seolah kamu terbebani. Jalanlah dengan langkah mantap, bukan terburu-buru atau ragu-ragu. Senyum secukupnya, bukan senyum berlebihan yang terkesan dibuat-buat. Hal-hal sederhana ini mungkin tampak sepele, tapi secara psikologis orang lain bisa merasakan perbedaan energimu. Mereka akan melihatmu sebagai pria yang tahu siapa dirinya, tanpa harus terlalu banyak bicara. Itulah awal terbentuknya karisma. Selain percaya diri, hal penting lain yang membuat seorang pria tampak karismatik adalah kemampuan mendengarkan dengan tulus. Banyak orang berpikir, karisma itu soal seberapa pintar kamu berbicara atau seberapa sering kamu bisa membuat orang lain terkesan dengan cerita-ceritamu. Padahal justru sebaliknya. Orang-orang yang dianggap karismatik biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling bisa membuat lawan bicaranya merasa didengar. Coba bayangkan berapa banyak orang di sekitar kita yang ketika diajak ngobrol, malah sibuk memikirkan balasan, atau bahkan sibuk memainkan ponselnya. Saat kamu menjadi pria yang benar-benar hadir ketika mendengarkan, kamu otomatis berbeda dari kebanyakan orang. Ketika ada temanmu curhat, jangan potong pembicaraannya hanya untuk menyelipkan opinimu. Dengarkan dengan seksama, anggukkan kepala sesekali. Dalam respons singkat yang menunjukkan bahwa kamu memahami apa yang ia rasakan. Sikap sederhana ini membuat orang merasa dihargai. Dan ketika seseorang merasa dihargai olehmu, mereka akan mengingatmu sebagai pribadi yang istimewa. Itulah kekuatan karisma. Karisma bukan hanya soal apa yang kamu tunjukkan, tapi juga soal bagaimana orang lain merasa setelah berinteraksi denganmu. Banyak pria tidak sadar bahwa mendengarkan adalah seni. Mendengarkan bukan sekadar diam tanpa bicara, tapi benar-benar memusatkan perhatian. Matikan distraksi, letakkan ponselmu, tatap lawan bicara, dan biarkan ia merasa bahwa untuk beberapa menit ini, dunianya benar-benar penting di matamu. Orang yang karismatik tidak selalu memberikan solusi instan atas setiap masalah yang diceritakan. Kadang, kehadiranmu yang penuh perhatian saja sudah cukup membuat orang lain merasa lebih baik. Dan menariknya, semakin sering kamu mendengarkan orang dengan tulus, semakin banyak orang yang akan merasa dekat denganmu. Mereka akan menganggapmu sebagai sosok yang bijak, meskipun mungkin kamu jarang memberikan nasihat panjang, karena dalam hati mereka, kamu adalah tempat aman untuk berbagi. Nah, dari sini kamu bisa lihat, karisma tidak selalu lahir dari banyak bicara atau kemampuan tampil di depan umum. Karisma justru lahir dari sikap sederhana yang jarang dilakukan orang, salah satunya dengan mendengarkan. Selain percaya diri dan kemampuan mendengarkan, ada satu hal lagi yang membuat seorang pria terlihat begitu karismatik, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Ini penting sekali, karena tidak ada yang lebih mematikan karisma selain sikap mudah meledak, gampang tersinggung,
atau terlihat tidak mampu mengendalikan diri di depan orang lain. Coba perhatikan, pria yang benar-benar karismatik biasanya punya ketenangan yang khas. Mereka tidak gampang panik ketika ada masalah, tidak terburu-buru mengambil keputusan, dan tidak asal bereaksi hanya karena emosi sesaat. Ketika orang lain ribut, ia tetap bisa menjaga suaranya tetap stabil. Ketika keadaan sulit, ia bisa memberi rasa aman hanya dengan sikapnya yang tenang. Ketenangan seperti ini membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Karena pada dasarnya, manusia cenderung mencari sosok yang bisa jadi jangkar di saat keadaan goyah. Dan jangkar itu adalah pria yang mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan emosi bukan berarti kamu tidak boleh marah, sedih, atau kecewa. Itu semua perasaan manusiawi. Tapi yang membedakan pria karismatik dengan yang lain adalah cara ia mengekspresikan perasaan tersebut. Misalnya saat kamu diprovokasi, bukannya langsung membalas dengan kata-kata kasar, kamu memilih untuk menarik napas, menenangkan diri, lalu bicara dengan tegas namun tetap terkontrol. Sikap seperti ini justru membuat orang lain lebih menghormatimu karena mereka tahu kamu bukan tipe orang yang gampang digoyahkan. Selain itu, pria yang bisa mengendalikan emosinya juga biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah terbawa suasana, tidak ikut-ikutan arus hanya karena tekanan sekitar. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Karisma akan muncul secara alami. Ketika orang lain melihatmu sebagai pribadi yang bisa diandalkan, terutama di situasi sulit. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tidak perlu banyak bicara, tapi hanya dengan ketenangannya, ia bisa membuat orang lain merasa aman. Itu adalah kekuatan karisma yang lahir dari kendali emosi. Sardio, kalau kamu ingin benar-benar membangun karisma, mulailah dari hal sederhana. Belajar sabar, belajar tenang, dan jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa keras kamu berteriak atau seberapa emosional kamu marah. Mereka akan mengingat seberapa tenang kamu menghadapi badai. Dan itulah salah satu ciri khas pria karismatik. Selain percaya diri, bisa mendengarkan dengan tulus, dan mampu mengendalikan emosi, ada hal lain yang membuat seorang pria tampak benar-benar karismatik, yaitu cara ia merawat diri dan menjaga penampilan. Banyak orang salah paham soal ini. Mereka mengira bahwa merawat diri berarti harus tampil mewah, pakai baju branded atau aksesoris mahal. Padahal bukan itu esensinya. Pria karismatik tidak selalu yang berpakaian mahal, melainkan yang tahu bagaimana merawat dirinya dengan baik. Kebersihan tubuh, potongan rambut yang rapi, pakaian yang sederhana namun pantas. Hingga aroma tubuh yang segar, hal-hal ini jauh lebih berpengaruh daripada sekadar harga barang yang dipakai. Kenapa? Karena secara psikologis, orang lain lebih mudah nyaman dengan pria yang terlihat bersih dan rapi. Terus coba bayangkan, seseorang yang berbicara denganmu tapi bajunya kusut, tubuhnya bau asap rokok, atau rambutnya acak-acakan. Sekeren apapun kata-katanya, orang pasti akan susah merasa nyaman. Sebaliknya, pria yang merawat dirinya dengan baik, walau hanya pakai kaos sederhana, bisa tetap terlihat berwibawa. Yang penting bukan mahal atau murah, tapi rapi dan sesuai dengan situasi. Dan lebih dari sekadar penampilan, merawat diri juga soal menghargai dirimu sendiri. Pria yang mencintai dirinya akan secara otomatis menarik perhatian orang lain. Mereka menunjukkan bahwa dirinya pantas dihargai, pantas diperlakukan dengan baik, dan itu tercermin dari cara mereka memperlakukan diri sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kesehatan. Pria karismatik biasanya punya gaya hidup yang cukup teratur. Mereka menjaga pola makan, berolahraga, dan tidak membiarkan dirinya tampak lelah berlebihan. Karena ketika tubuhmu sehat, energimu pun berbeda. Cara berjalanmu lebih mantap, suaramu lebih berisi, dan matamu lebih hidup. Itu semua membuat orang lain menangkap aura yang kuat dari dirimu, meskipun kamu tidak banyak bicara. Jadi jangan salah sangka, karisma bukan hanya soal sifat, tapi juga soal bagaimana kamu menghadirkan dirimu ke dunia. Kamu tidak perlu wajah sempurna atau barang-barang mewah, cukup rawat diri, jaga kebersihan, dan tampil dengan rapi. Ketika orang lain melihatmu menghargai dirimu sendiri, mereka secara otomatis akan lebih mudah menghargaimu juga. Dan disitulah karisma itu semakin kuat. Selain penampilan yang terawat, satu hal lain yang membuat pria tampak karismatik adalah kemampuan berbicara dengan jelas dan penuh ketenangan. Banyak orang mengira bahwa berbicara karismatik berarti harus selalu terdengar pintar atau penuh, kata-kata rumit. Padahal kenyataannya tidak begitu. Pria karismatik justru dikenal dengan gaya bicara yang sederhana
Yost dan Kada really kenal. Mereka tidak perlu meninggikan suara hanya untuk didengar, karena ketenangan dan keyakinan dalam ucapan mereka sudah cukup membuat orang memperhatikan. Coba bayangkan seseorang yang bicara terburu-buru, suaranya naik turun, bahkan sering menyelipkan kata-kata yang tidak perlu hanya untuk terlihat keren. Bukannya terkesan berwibawa, justru terkesan gugup atau berusaha terlalu keras. Sementara pria karismatik, meskipun hanya mengucapkan kalimat singkat, bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Rahasianya ada pada ketenangan dan kejelasan. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa terkesan menggurui. Misalnya, ketika ada perdebatan, pria karismatik tidak akan ikut berteriak hanya untuk membuktikan dirinya benar. Ia memilih berbicara pelan namun tegas, dengan kata-kata yang tidak menyakiti, tetapi cukup untuk membuat orang lain berpikir. Dan justru, sikap seperti ini yang membuat orang lain menghormatinya. Kemampuan berbicara juga termasuk dalam hal mendengarkan tadi. Ketika kamu bisa mendengarkan dengan baik, otomatis jawabanmu akan lebih tepat sasaran dan lebih tulus. Orang akan merasa bahwa kamu benar-benar memahami mereka, bukan sekadar ingin terlihat pintar. Selain itu, pria karismatik juga tidak menggunakan kata-kata untuk merendahkan orang lain. Mereka memilih ucapan yang membangun, bahkan ketika memberi kritik. Karena mereka tahu kata-kata adalah cermin dari kepribadian, dan semakin kamu bisa mengendalikan ucapanmu, semakin besar pula karisma yang terpancar darimu. Jadi Palto Winggis membangun karisma mulailah dari cara berbicara. Belajarlah untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas, gunakan kata-kata sederhana tapi penuh makna, dan jangan takut untuk sesekali diam ketika memang tidak perlu berbicara. Ingat, kadang diam yang tepat bisa lebih kuat daripada 1000 kata yang berlebihan. Itulah salah satu rahasia mengapa pria dengan gaya bicara tenang dan jelas selalu meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Selain cara berbicara yang jelas dan tenang, ada satu hal penting lagi yang membuat seorang pria terlihat benar-benar karismatik, yaitu memiliki tujuan hidup dan prinsip yang kuat. Tanpa tujuan yang jelas, seorang pria akan mudah terlihat goyah. Dia akan gampang terombang-ambing oleh pendapat orang lain, ikut arus sana-sini, dan akhirnya kehilangan jati dirinya sendiri. Sementara pria yang karismatik, meskipun hidupnya sederhana, selalu punya arah yang ingin dituju. Orang bisa melihat dari cara ia menjalani hidupnya. Ada sesuatu yang ia pegang teguh. Ada nilai yang ia yakini. Dan itu membuatnya terlihat berbeda. Bayangkan begini, kamu bertemu 2 orang pria. Yang pertama, setiap kali ditanya apa cita-citanya, jawabannya berubah-ubah. Hari ini bilang mau ini, besok ganti lagi, lusa sudah lupa. Sedangkan yang kedua, meskipun jalannya penuh tantangan, ia tetap teguh dengan mimpinya. Ia tahu apa yang ingin dicapai dan pelan-pelan berusaha ke sana. Secara otomatis, pria kedua akan lebih dihormati karena orang bisa merasakan konsistensinya. Inilah salah satu sumber karisma, prinsip dan tujuan hidup yang jelas. Pria karismatik tidak mudah goyah hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Dia tahu kapan harus berkata ya, dan tahu kapan harus berkata tidak dengan tegas. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia paham nilai apa yang penting baginya. Dan menariknya, orang-orang justru lebih menghormati pria yang tahu batasan dirinya daripada mereka yang selalu ingin menyenangkan semua orang, tapi kehilangan pendirian. Prinsip yang kuat juga membuat seorang pria terlihat dewasa. Karena dalam hidup, tidak semua hal bisa sesuai dengan keinginan kita. Akan ada banyak godaan, tekanan, dan bahkan kritik dari orang sekitar. Disinilah terlihat perbedaan antara pria biasa dan pria karismatik. Pria biasa mungkin akan mudah menyerah atau berubah hanya karena takut dinilai orang lain. Sementara pria karismatik tetap melangkah, tetap teguh, dan membuktikan dengan tindakan bahwa dirinya punya arah yang jelas. Dan itulah yang membuat orang lain percaya padanya. Karisma tidak lahir hanya dari penampilan luar, tapi juga dari apa yang kamu yakini di dalam. Semakin kamu punya tujuan dan prinsip yang jelas, semakin kuat pula aura karisma yang terpancar darimu. Selain memiliki tujuan hidup dan prinsip yang kuat, ada satu hal lagi yang membuat pria benar-benar karismatik, yaitu bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan hormat. Pria karismatik tidak hanya dihormati karena kepercayaan dirinya, penampilan yang rapi, atau prinsip hidupnya. Ia dihormati karena ia mampu memberikan rasa hormat kepada siapapun, tanpa memandang status, jabatan, atau latar belakang. Coba perhatikan, banyak orang hanya bersikap ramah pada mereka yang dianggap penting atau berpengaruh. Tapi pada orang biasa, kadang sikapnya berubah dingin atau bahkan merendahkan. Pria seperti itu mungkin terlihat keren sesaat,
tapi karismanya tidak akan bertahan lama. Sementara pria karismatik memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, penuh hormat, tulus, dan menghargai. Dia bisa menyapa satpam dengan senyum, yang sama hangatnya seperti saat berbicara dengan seorang direktur. Dia bisa mendengarkan cerita seorang teman, biasa dengan kesabaran yang sama, seperti mendengarkan pendapat orang penting. Sikap seperti ini bukan hanya membuatnya disukai, tapi juga dihormati. Karena orang akan merasa, dia bukan hanya baik pada orang tertentu, tapi memang tulus dari dalam dirinya. Dan inilah yang membedakan karisma yang asli dengan sekadar pencitraan. Pria karismatik tidak pernah perlu berpura-pura. Dia menghormati orang lain karena ia tahu setiap orang punya nilai dan setiap orang layak diperlakukan dengan baik. Ketika kamu bisa bersikap seperti ini, aura karisma akan semakin kuat. Karena pada akhirnya, orang tidak hanya mengingat apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu membuat mereka merasa, Darcy Diaraima adalah sesuatu yang sangat dalam, yang akan melekat lama di hati orang lain. Jadi kalau kita rangkum, karisma bukan soal wajah tampan atau harta melimpah. Karisma lahir dari percaya diri yang sehat, kemampuan mendengarkan, mengendalikan emosi, menjaga penampilan, berbicara dengan tenang, punya tujuan hidup yang jelas, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Semua hal ini bisa dipelajari dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk terlihat karismatik. Cukup dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengan sikap yang tulus dan konsisten, karisma akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika karisma itu sudah terbentuk, orang lain tidak hanya akan menyukaimu tapi juga menghormatimu. Itulah kekuatan sejati dari seorang pria karismatik.